datang di STIE dan STIMIK Jayakarta. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk tetap berkarya. Perkenalkan, nama saya Oktavia Marpaung dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, program studi S1 Akuntansi yang terletak di Jalan Salemba 1, nomor 8, sampai 10 Jakarta Pusat. Saya ditetapkan sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta terhitung mulai tanggal 19 September 2019 berdasarkan SK Ketua Yayasan Dharma Pendidikan Jakarta nomor 68 tahun 2019. Dan sampai saat ini saya menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta. Saat ini saya akan membuat video berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disebut dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran yang merupakan salah satu persyaratan dalam mengajukan sertifikasi dosen tahun 2023 gelombang yang kedua. Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya adalah Pengantar Akuntansi 2, Akuntansi Keuangan 1, Akuntansi Keuangan 2, dan Akuntansi Biaya, serta Seminar Akuntansi dan Perpajakan. Terkait PDD UKT-PT bidang pengajaran yang akan saya uraikan adalah mata kuliah Pengantar Akuntansi 2. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu Pengantar Akuntansi 1. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 yang saya ajarkan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 adalah pada masa pandemi COVID-19, di mana proses belajar mengajar tidak dimungkinkan untuk dilakukan secara tatap muka. Semua proses belajar mengajar masih diwajibkan dilakukan secara online. Kami menggunakan sarana Google Meet dalam berinteraksi antara dosen dengan mahasiswa. Dan kami juga menggunakan bantuan Google Classroom untuk memperlancar proses belajar mengajar. Metode pembelajaran yang digunakan pada proses belajar yang berpusat pada mahasiswa yang sering disebut dengan student center learning, di mana mahasiswa harus berpartisipasi secara aktif di dalam memperoleh pengetahuan. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 ini diharapkan dapat membekali pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik utama, yaitu mengenai proses akuntansi untuk piutang, aset tetap, sumber daya alam, aset tidak berwujud, kemudian liabilitas, investasi, penyusunan laporan arus kas, dan analisis laporan keuangan. Di samping itu, mahasiswa juga diharapkan dapat menguasai keterampilan untuk menjelaskan tentang bentuk organisasi perseroan terbatas, serta melakukan proses akuntansi untuk perseroan terbatas. Adapun CPMK atau capaian
pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini sesuai dengan RPS yang dilampirkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan pencatatan dan pelaporan piutang, kemudian aset tetap, sumber daya alam, aset tak berwujud, liabilitas, dan investasi secara tepat. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan bentuk perusahaan perseroan serta mempraktekkan pencatatan dan pelaporan untuk transaksi saham, dividen, dan saldo laba secara tepat. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan mempraktekkan pencatatan serta penyusunan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung secara tepat. Yang keempat, mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan pentingnya analisis perbandingan dan mempraktekkan analisis laporan keuangan yang meliputi analisis horizontal, vertikal, analisis rasio keuangan dengan secara tepat. Yang kelima, mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan, menganalisa, serta merancang prinsip praktik profesional di dalam bekerja. Untuk indikator penilaian yang saya gunakan, di mana sejalan dengan pedoman dari akademik dan tertuang di dalam RPS, biasanya disampaikan pada pertemuan yang pertama saat menjelaskan kontrak perkuliahan, yaitu yang pertama, bobot tugas dan kuis adalah 20%, kemudian bobot UTS 30%, bobot UAS 40%, serta bobot presensi 10%, di mana toleransi kehadiran adalah minimal 80%. Di sini saya akan menyajikan dan menampilkan cuplikan dari kegiatan belajar mengajar yang saya ambil pada pertemuan yang pertama, di mana saat pertemuan yang pertama, sebelum memulai sesi pembelajaran selama 1 semester, saya biasanya terlebih dahulu mengadakan pendekatan dengan mahasiswa melalui berkenalan dengan semua mahasiswa satu persatu agar mereka merasa lebih nyaman, lebih dekat, sehingga interaksi antara mahasiswa dengan dosen bisa terbentuk bonding atau kedekatan dengan lebih baik. Pada saat perkenalan, saya akan mewajibkan semua mahasiswa untuk menyalakan kamera, sehingga dosen dan teman-teman mahasiswa bisa saling mengenal wajah masing-masing. Setelah sesi perkenalan, kemudian saya akan memaparkan kontrak perkuliahan selama 1 semester ke depan, sehingga mahasiswa dapat mengetahui semua topik-topik dari materi yang akan dibahas selama 1 semester ke depan. Kemudian, referensi buku yang digunakan, bagaimana metode pembelajarannya, bagaimana metode penilaiannya, dan kode etik selama perkuliahan. Materi pembelajaran atau bahan kajian untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini sesuai dengan CPMK tadi. Yang pertama adalah akuntansi untuk piutang usaha, kemudian aset tetap, sumber daya alam dan aset tak berwujud. Yang ketiga, liabilitas. Yang keempat, perusahaan perseroan meliputi transaksi saham, dividen, dan saldo laba.
Kemudian topik yang kelima adalah investasi. Topik yang keenam, laporan arus kas. Yang ketujuh, topiknya adalah analisis laporan keuangan. Serta topik yang terakhir, prinsip praktik profesional di dalam bekerja. Sebagai bahan referensi, buku yang digunakan adalah Accounting Principle, karangan Kiesho, terbitan Salemba 4, edisi 2, jilid 1 dan 2. Kemudian ada buku pendukung. Yang pertama, Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia berbasis PSAK terbaru oleh Warren. Kemudian ada Akuntansi Suatu Pengantar, buku 2, karangan Sumarso, terbitan Salemba 4. Selanjutnya ada Akuntansi Pengantar, karangan Suwarjono. Ada buku Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Mari kita saksikan cuplikan dari proses belajar mengajar untuk pertemuan yang pertama. Slide-nya sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Oktavia Marpaung, ya. Saya mengampu mata kuliah apa ini? Pengantar akuntansi 2. Ya, terima kasih. Pengantar akuntansi 2 ya. Selanjutnya kita ke Maria Emilsia. Iya, Bu. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, Ya, nama saya Maria Emilsia Ninsianjani. Saya dari Flores dan sekarang saya semester 2, Bu. Oh, semester 2. Kamu lagi di Flores? Iya, Bu. Saya lagi di Flores. Kemarin libur di sini. Ya. Jadi belum balik. Diupayakan semaksimal mungkin ikut kelas Google Meet-nya ya. Ya, kita lanjutkan kontrak perkuliahan kita. Dia rencana pembelajaran semester untuk 1 semester ke depan ya. Pertemuan pertama itu akuntansi untuk piutang ya. Akuntansi piutang, kemudian yang kedua dan ketiga. Nah, itu dia materi rencana pembelajaran kita selama 1 semester untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 ya. Antisipasi kelas ke depannya ya, karena absensi saja sudah tinggi ya nilainya, sangat tinggi untuk membantu. Kode etik selama perkuliahan ya, setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan. Nah, itu dia kontrak perkuliahan kita 1 semester. Saya harap kerjasamanya untuk kita saling menghargai, saling bekerja sama untuk mensukseskan pembelajaran kita kuliah pengantar akuntansi 2 semester genap tahun 2020-2021 ya. Materi yang pertama adalah akuntansi piutang. Mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi yang pertama jenis piutang, menjelaskan cara untuk mengakui piutang, bagaimana mengakui piutang ya, membedakan antara metode dan dasar yang digunakan untuk menilai piutang, kemudian nah itu dia tujuan pembelajaran dari materi kita
akuntansi piutang, penilaiannya dan disposisi piutang usaha. Kemudian piutang wesel. Piutang wesel bagaimana menentukan tanggal jatuh tempo. Kemudian bagaimana perhitungan bunga. Nah, piutang itu sendiri jumlah yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan lain yang diperkirakan dapat ditagih per kas atau bank ya. Retail store-nya baru ya, customer baru lah sering ya. Untuk customer baru, penjualan pertama atau pembelian pertama ke kita diberikan diskon 10%. Itu untuk menarik konsumen kita ya, agar membelinya ke kita ya. Jadi tidak mendapatkan diskon. Lewat dari 30 hari bagaimana? Ada yang bisa jawab? Kira-kira? Triana bisa? Yang tadi siapa nih? Rina Septiana? Kerja kah? Iya, Bu. Ya, kira-kira kalau di atas 30 biasanya bagaimana perlakuannya? Nggak dapat diskon. Ya, nggak dapat diskon juga. Ya, apa bedanya dengan sebelum 30 dan sesudah 30? Pajaknya. Kan jangka waktu pembayarannya itu 30 hari. Nah, biasanya tergantung perusahaannya sih. Ada yang melakukan denda, ada yang enggak. Ya, tepat sekali. Terima kasih ya, Rina. Tadi siapa dia? Saya catat dulu. Tadi Triana, yang kemudian Rina Septiana ya. Saya tambah Septiana. Saya tambah nilai kuis ya, sama tugas. Terima kasih Rina Septiana ya, itu benar tadi. Biasanya tergantung ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar sih biasanya dia langsung sistem ya. Lewat dari 30 hari dia langsung buat denda. Biasanya 10 hari denda sekian persen. Itu tergantung dari kebijaksanaan masing-masing perusahaan ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan perseorangan jarang ya dia kasih dispensasi. Nah, nanti pada saat pembayaran di situ mereka kalau perusahaan yang besar biasanya dia sudah sistem. Jadi untuk nego denda ya, keringanan denda itu lebih sulit ya. Nah, itu dia. Jadi jika lewat dari periode diskon tidak mendapatkan diskon lagi ya sampai dengan 30. Nah, bagaimana mencatat pada saat penjualan secara kredit ya. Nah, ini tanggal 1 Juli jurnalnya, piutang usaha pada penjualan ya. Piutang usaha pada penjualan. Sejumlah 1.000 ya. Jadi ini gross method ya. Piutang usaha pada penjualan sejumlah $1.000 ya. Kemudian asumsikan bahwa tanggal 5 Juli si Polo Company mengembalikan barang dagangan sebesar $100 ke Jordache Company. Tanggal 5 Juli dia balikin, si Polo balikin nih barang dagangannya. Bagaimana jurnalnya? Ya barangkali yang 100 ini di retur ini ada kerusakan, misalnya ya. Bisa ada kerusakan atau cacat produksi ya, atau tidak melalui quality control QC-nya ya. Jadi dia balikin, dia retur. Bagaimana mencatatnya? Retur penjualan pada piutang usaha ya. Jadi $100, masing-masing $100. Jadi ini adalah jurnal untuk retur penjualan. Kemudian ilustrasi yang kedua, tanggal 11 Juli Jordache menerima pembayaran dari si Polo Company untuk saldo yang harus dibayarkan ya. Jadi tadi sudah retur kan ya, 100
Piutang usahanya jadi berapa sisanya? Ada yang boleh jawab? Ada yang bisa jawab? Trijarwati, sisa piutang usahanya jadi berapa? Trijarwati? Trijarwati? Tidak ada. Muhammad Penta, apa ini? Muhammad Penta Enggar Pandita. Muhammad Penta Enggar Pandita. Ada orangnya kah? Halo? Muhammad Penta? Lidiansa kenapa langsung keluar? Muhammad Penta. Tidak ada orangnya. Ada yang bisa bantu jawab? Berapa sisa piutang usahanya? Febi Maharani? Michael Henyo berapa sisa utangnya? Sisa hutang. Sisa piutangnya berapa? 900 bukan sih, Bu? Iya, 900. Kenapa 900? Karena kan piutang usaha dari retur penjualan sebelumnya itu kan udah 100 rupiah. Iya, iya benar. Terima kasih ya Michael. Saya catat dulu. Michael Henyo. Nah, iya, tadi kan kita jurnal di awal, piutang usaha di debit 1.000, kemudian transaksi yang kedua tanggal 5 Juli, piutang usaha di kredit 100. Debitnya 1.000, kreditnya 100, sisanya saldonya jadi 900 ya. Nah, itu dia. Piutang usaha pada saat piutang usahanya 900 ya. Jadi pada saat 11 Juli si Jordets menerima pembayaran dari Polo Company. Ya, hari ke-10 ya. Hari ke-10 masih masuk ke hari terakhir periode diskon. Jadi si Jordex mencatatnya dengan di debit kas 882.000, potongan penjualan ya dapat diskon 2% dari 900 ada 18 ya, $18. Di kredit piutang usaha sebesar 900 sisanya ya, sisanya 900 piutang usaha. Jadi piutang usahanya kembali ke 0 ya. Di debit tadi pertama 1.000, di kredit tanggal 5 Juli 100, di kredit tanggal 11 Juli 900 ya. Jadi tanggal 11 Juli saldo piutang usahanya 0 ya. Demikianlah PDD UKT-PT saya dalam bidang pengajaran. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.